Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah fala mu'aqiba li hukmihi wa la radda li qada'ihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa kasyafa biha gummah wa jahada fi sabilil haqq jihadih wa huwal ummiyyu alladzi 'allama muta'allimin wal faqir alladzi ba'atha fil qulubi yasin wal yatim alladzi qad hadhihi syafinat al basyariyah min muhiti ila syati ila rabbil alamin wa nusallimu sallimu ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Shadaqallahul azim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat kasih sayangnya, karunia-Nya, nikmat limpahnya kepada kita bisa mendapatkan kenikmatan untuk melaksanakan ibadah tercinta kita, ini ibadah subuh ya, dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan kesempatan yang didapatkan. Tak lupa salat serta salam kita kepada baginda besar kita yang mana beliau itu rela giginya tanggal demi kita, yang rela pundak mulianya itu ditumpahi kotoran ketika sujud demi kita, yang mana beliau itu rela pundak mulia dan kepala mulianya ditumpahi oleh isian jeroan unta demi kita, yang mana bila tidak ada beliau maka sholat tidak akan pernah ada ya, saum tidak akan pernah ada, kemudian kedamaian tidak akan pernah ada ya, yakni pada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kuliah subuh atau kusub atau ceramah subuh yang Allah muliakan. Insyaallah saya hari ini subuh kali ini akan menyampaikan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya apabila hamba tersebut merasakan kegundahan, kesempitan, kemelaratan ya, atau sesak dada ini ya selama kehidupan dunia. Dalam Al-Qur'an itu ada dua nabi yang mana dia diberi isyrah dalam Al-Qur'an tuh. Yang pertama adalah Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian nabi yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam ya. Kemudian spesialnya Rasulullah ya, Allah tidak mengabulkannya langsung tapi memberikannya langsung ya, tidak diminta oleh Rasulullah tapi Allah yang memberikan langsung. Sedangkan Nabi Musa dia berdoa dulu baru dikasih. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan dada. Nah, bedanya Rasulullah SAW ketika itu Rasulullah merasakan kesempitan dada ya, keberatan pundaknya ya. Kemudian kesukaran dalam perjalanan dalam di atas jalan dakwah ini ya. Kemudian ayat-ayat fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra atau dari alam nashrah sampai akhir ya, ayat-ayat ini mengisyaratkan bahwa di sana ada kesempitan dalam jiwa Rasulullah SAW dan dalam menghadapi urusan dakwah yang dibebankan kepada beliau. Ada rintangan-rintangan yang sukar di jalan dan ada makar dan tipu daya yang dipasang oleh orang-orang sekelilingnya yaitu kaum Quraisy. Juga mengisyaratkan bahwa dada beliau merasa berat memikirkan tugas dakwah ya, yang berat ini. Beliau merasakan beban itu. Memberatkan pundaknya. Beliau membutuhkan pertolongan, bantuan, bekal, pengawasan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Insyirah.
Ya. Nah, setelah dibisikannya ayat manis tersebut, ayat yang indah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka Rasulullah SAW berpikir, bukankah kami lapangkan dadamu, wahai Muhammad, untuk menggemban dakwah ini? Kami mudahkan untuk urusannya. Kami jadikan berdakwah itu sebagai suatu yang menyenangkan hatimu. Dan kami rentangkan untukmu jalan dakwah itu. Kami sinari jalannya untukmu sehingga kamu mengetahui ujung jalannya yang membahagiakan. Ya, barusan diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika di Mekah itu banyak merasakan penderitaan-penderitaan yang terus dari kaum Quraisy dan bahkan dari pamannya sendiri, ya, yang pertama Abu Lahab dan Abu Jahal. Ya, ketika itu Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat di depan Ka'bah, ya. Ketika ruku, ya, itu ditumpahi dengan isian jeroan unta, ya, itu Rasulullah SAW. Ya. Dan beliau tetap sabar. Kemudian di hari kemudian ditumpahi dengan kotoran, ya. Itu kan suatu yang menjijikan, yang menghinakan baginda Rasulullah SAW. Setelah itu, setelah demi kesusahan, kemelaratan yang beliau timpa, ya, kepada Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu surat gitu, yang menggembirakan, ya, alam nashrah laka sadrah, bukankah kami telah melapangkan dadamu, wa wada'na anka wizrak, dan menghilangkan darimu dari bebanmu, ya, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, ya, wa rafa'na laka dzikrak. Nah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan nama engkau, ya, yang bersanding dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Allah sandingkan nama engkau dengan namaku. Dan ditinggikan nama Muhammad SAW itu ketika apa? Ketika banyak para umatnya, hamba-hambanya itu menyebutkan salawat, selalu senantiasa selalu bersalawat, ya. Maka dari itu, wahai Muhammad, bergembiralah bahwasanya engkau itu dimuliakan. Jangan sampai engkau merasa terhimpit, merasa terhina, gitu, merasa bebannya berat. Maka jalankan terus tugasmu, ya, berdakwah di bumi ini untuk bisa apa? Menyebarkan rahmat, ya, kepada seluruh semesta, gitu, ya. Kemudian ada sebuah kisah di zaman tabi'in. Ada seorang penduduk desa yang mana dia bekerja sebagai bertani, ya. Namun bertaninya bukan padi tapi gandum, ya. Nah, suatu ketika petani tersebut pergi ke penggilingan untuk menggiling gandum tersebut, yang dibawa oleh keledai gandumnya. Nah, setelah hendak pergi ke lumbung gandum, ya, untuk menggiling, nah, si keledai tersebut disimpan, tiba-tiba lari, ya. Tiba-tiba keledai itu lari secepat mungkin, dan si petani ini pun sama ikut berlari untuk mengejar keledai. Nah, saking cepatnya dan jejak keledainya pun tidak ada, ya, akhirnya keledai tersebut lepas, ya, tidak ada jejak sama sekali. Akhirnya sang petani tersebut kembali, ya. Kemudian dia teringat bahwasanya hari itu adalah hari Jumat, akan dilaksanakannya kumandang adzan sholat Jumat, dan dia dalam keadaan putus asa, yang mana keledai itu kan suatu kalau kita motor, ya, ketika motor kita hilang, maka kita merasakan, aduh, motor lengit, gitu, ya, motor hilang, akan resah dan galau gegana, gitu, ya, gelisah galau merana, itu bakal aduh, nah sih
orang gitu ya, ketika mendapatkan musibah kenapa harus saya gitu ya. Nah, petani ini akhirnya memikirkan bagaimana bisa mendapatkan keledainya kembali, karena itu adalah suatu transportasi yang biasa ia gunakan dalam bekerja ya. Nah, setelah ia hendak kembali pulang, tiba-tiba ada tetangganya, wahai tetanggaku, buat hari ini adalah hari di mana waktumu untuk mengairi sawah ya. Jadi dalam seminggu tuh si petani ada kebagian jadwal hari ini ya, hari Jumat tepatnya. Nah, setelah ingat, oh kalau misalkan sawah tidak diairi sawahnya, maka ada kemungkinan akan gagal panen ketika itu. Setelah ada satu musibah, tambah lagi musibah ya barusan ya, sampai sesak dadanya. Kemudian dia memikirkan lagi, hari ini Jumat akan tiba, adzan kumandang Jumat. Dia memikirkan kembali bagaimana caranya untuk bisa mengairi sawah ya. Nah, setelah itu dia teringat makan siang hari ini akan dimasakkan oleh istrinya ya, berupa roti, sedangkan gandum yang dia antarkan tidak jadi digilingkan ya. Karena apa? Karena banyak ketika itu kehilangan kendaraannya, keledai, dan juga kehilangan jadwal perairan sawahnya. Nah, ketika itu sang petani ini mengingat sebuah ayat di surat Al-Jumu'ah, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, ketika engkau mendengar seruan adzan ya, idza nudiya lis-salat, untuk salat Jumat di yaumul Jumat, di hari Jumat, fas'au, maka segeralah, lupakan urusan dunia, lupakan sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Fas'au ila dzikrillah, segeralah untuk mengingat Allah, maksudnya salat Jumat. Wa darul baik ya, dan tinggalkanlah perniagaan dunia, lupakan ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik ya jika engkau mengetahui. Itu lebih baik, suatu perkara yang lebih baik, salat ini ya, suatu yang lebih baik jika engkau mengetahui. Akhirnya dia ikhlaskan, lupakan ya seluruh beban hidupnya ya, beban masalahnya, terhimpitnya dada ya, kemelaratan, pingin marah gitu ya, keledai hilang ya, capek ya. Kemudian dia bersegera untuk menyeru panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat. Nah, setelah mendengarkan khutbah yang sangat menyentuh hati tentang bagaimana dosa-dosa tersebut berpengaruh pada hidupnya. Ya, dosa itu akan berpengaruh kepada hidup seseorang. Apabila melakukan dosa, maka akan ada konsekuensi ya, di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia ada kemelaratan seperti barusan ya, di akhirat ada lagi yang lebih. Nah, ketika itu sang petani tepat di saat sholat Jumat, dia mengingat dosa-dosa selama 1 minggu kemarin kan. Jumat ke Jumat ada kafarat, sholat ke sholat ada kafarat, Ramadan ke Ramadan ada kafarat. Maka dia ingat-ingat dosa selama 1 minggu. Oh, ternyata apa yang dia lakukan selama 1 minggu itu ada kemaksiatan, yang mana dia berjanji tidak akan bermaksiat itu lagi, tapi dia melanggarnya. Akhirnya dia mengakui kesalahan tersebut, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampunkan dosa-dosanya, sambil menangis, ya Allah, saya mengakui bahwasanya saya melakukan ini dan ini. Sampai ketika khutbah tuh dia nangis sendiri ya. Nah, setelah beres salat Jumat, dia ada kelapangan hati ya, kelapangan hati setelah salat Jumat, setelah mengadu curhat ya, dalam hati curhatnya.
ketika khutbah kan nggak boleh bicara ya. Ya. Setelah sholat Jumat dia ada kelapangan hati, ya, leles gitu ya. Pasrah aja. Ini gimana Allah aja. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala ridho, gitu ya. Dan akhirnya ketika pulang apa yang terjadi? Ternyata keledai ada, ya. Kemudian air sudah sawah sudah terairi. Kemudian yang ketiga, roti sudah dibuat oleh istrinya. Nah, si petani tersebut kebingungan, lah, kok kenapa? Ya, kenapa bisa terjadi? Akhirnya sang petani ini tanya kepada istrinya, wahai istriku, kenapa bisa ada keledai di sini? Bahwasanya tadi keledai tersebut hilang entah kemana. Kemudian kenapa air di sawah kita, ya, bisa terairi? Padahal barusan saya sholat Jumat gitu ya. Kemudian ini roti dari mana? Kan gandum belum digiling, belum sempat kegiling. Akhirnya sang istri menceritakan bahwasanya keledai itu pulang dengan sendirinya. Nah, bayangkan kalau misalkan motor nggak akan bisa pulang sendiri, gitu ya. Di zaman itu kan nggak ada motor. Nah, kalau kita motor hilang, mau bisa balik sendiri gitu ya, pasti ada yang nganterin. Gitu kalau misalkan kita. Kemudian sawah kenapa bisa terairi? Ya, karena ada sawah tetangganya yang diairi luber ke sawah petani itu. Ya, karena lupa mungkin, ya, luber ke sawah petani itu. Kemudian yang ketiga, kenapa bisa ada roti sedangkan gandum belum digiling? Nah, akhirnya istrinya cerita bahwasanya ada gandum yang tergiling oleh tetangganya nggak sengaja. Dikiranya dia giling gandumnya itu punya miliknya. Ternyata pas dicek bukan. Akhirnya gandum yang sudah digiling itu kembalikan kepada si petani ini karena nggak sengaja tergiling. Akhirnya sang istri bisa masak roti gitu ya setelah sholat Jumat. Ya, karena itu jamaah kuliah subuh rahimakumullah yang Allah muliakan, kata ma'a dalam fa inna ma'al usri yusra, ya, ma'a itu bersandingan, ya. Ja'a Muhammad summa abi, ya, datang Muhammad, summa itu jauh jaraknya, kemudian ada abi, ya. Ja'a Muhammad wa abi, ya, datang Muhammad, wa itu ada jarak, ya, jarak dikit lah, kemudian abi datang. Kemudian ja'a Muhammad fa abi, ya, fa di sini adalah cepat, ya, datang Muhammad kemudian ada abi. Nah, kalau ma'a itu bersandingan, ja'a Muhammad ma'a abi, itu sama bareng masuknya. Maka dari itu setiap ada kemudahan selalu pasti ada setiap ada kesulitan, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan beriringan, ya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Oke. Kemudian ada kata-kata sedikit dari saya. Di balik awan kelabu terbit mentari harapan. Setelah hujan badai hadirlah yang namanya pelangi keindahan. Ya. Datang malam yang terpekat, ya, hitamnya. Maka ingatlah fajar akan dekat, ya. Fajar akan mendekat. Kemudian retak bukanlah akhir suatu masalah, tapi dalam celah retakan tersebut pasti ada cahaya masuk, ya. Kemudian setiap beban membawa jalan keringanan, ya. Mungkin sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari pribadi sendiri. Ungdur maqala wala tandur maqala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.